oleh guru Bapak Ustadz Ahmad Susilo. Pada siang hari ini kita akan membahas Kitab Al-Kabair dengan yang ke-20 dengan tema mengambil harta orang lain dengan cara batil. Insya Allah ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Susilo akan menjadikan keberkahan dan ilmu buat kami semua. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk Bapak Ahmad Susilo kami persilahkan, Pak. Baik Ibu, jazakillahi khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu, Bapak, jamaah Majelis Taklim Babul Khairat yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah memperjumpakan kita kembali di majelis yang mulia ini. Insya Allah kita akan membahas kajian kita lanjutan di kitab Al-Kabair, yakni kumpulan dari kitab tentang dosa-dosa besar. Dan hari ini kita masuk pembahasan dosa besar yang ke-20, yakni mengambil harta orang lain dengan cara batil. Yang dimaksud harta di sini sifatnya luas. Milik orang lain sekecil apapun. Jika itu diambil dengan cara batil, maka itu namanya zalim. Maka di dalam hadis ini, dalam bab ini, insya Allah kita akan membahas beberapa ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis, berkaitan dengan larangan mengambil harta orang lain secara zalim. Apabila itu dilakukan, maka itu adalah perbuatan dosa dan dosa besar. Apabila tidak diselesaikan di dunia, maka Allah akan selesaikan nanti di yaumil akhir. Kenapa tidak boleh mendolimi manusia secara harta? Karena harta sesama manusia, sesama muslim khususnya, haram. Nggak boleh diambil hartanya. Kecuali dengan cara yang baik. Kecuali dengan cara yang patut. Kecuali dengan cara yang mereka satu sama lain saling ridho. Satu dengan yang lain saling ridho. Tidak boleh mendolimi hak orang lain. Meskipun sekecil apapun. Meskipun hanya sebesar zarrah, lalu diambilnya hak orang lain, maka tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintai pertanggungjawaban tentang apa yang pernah kita ambil secara zalim. Untuk itu, saudara sekalian, di bab ini, insya Allah, kita akan bahas berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis tentang larangan mengambil milik orang lain dengan cara zalim. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, saya ingin buka sebagai muqaddimah surat 4 An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la
ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling memakan amwalakum, harta sesama kalian, bainakum, dan sesama kalian, bil batil, dengan cara zalim, dengan cara rusak, dengan cara batil, cara yang tidak halal. Illa, kecuali antakuna tijaratan, dengan cara tijarah, yakni dengan cara berniaga, berdagang, berbisnis, apapun. Syaratnya antara bimingkum, antara kamu dengan kamu saling ridho. Tidak boleh dengan cara yang lain, tetapi dengan cara saling ridho. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Di antara membunuh diri adalah membunuh sesama muslim, karena sesama muslim adalah bersaudara. Bunuh-bunuhan terjadi sesama muslim, akibatnya semata-mata sesungguhnya sering terkait karena urusan harta. Mengambil harta seseorang. Apa artinya di sini? Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mengambil harta orang lain dengan cara zalim, karena sesungguhnya kezaliman mereka akan menyebabkan keburukan baginya di yaumil akhir. Akan menyebabkan kesulitan baginya di yaumil akhir. Maka Allah melarang seseorang mengambil harta orang lain dengan cara zalim. Allah mengharamkan perbuatan zalim sekecil apapun, termasuk dalam rangka mengambil harta orang lain secara zalim, secara batil. Maka jelas ayat ini, Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Jelas sekali di sini bahwasanya Allah mengkhususkan larangan itu kepada orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, terserah Anda. Apa yang Anda mau perbuat, silakan. Karena Anda tidak takut sama Allah, maka silakan. Kemudian kita lihat di halaman 173 di bab Al-Kabair ini, yakni mengambil harta orang lain dengan cara batil, kita lihat penulis menyebutkan beberapa ayat selain mukadimah yang saya sampaikan tadi. Penulis menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan cara batil. Jangan saling memakan harta kamu dengan cara batil. Batil itu berarti zalim, sesuatu yang rusak, berarti kedzaliman. Watudlu biha ilal hukam. Bahkan Allah mengatakan, jangan kamu membawa urusan harta ini kepada hakim, lalu kamu menyuap hakim. Untuk bisa apa? Untuk bisa meraih harta orang lain. Litakulu fariqam min amwalin nas bil ism. Agar kamu bisa mengambil harta orang lain dengan jalan dosa. Jangan, kata Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui bahwa itu bukan milikmu. Kalau itu bukan milikmu, maka haram hukumnya, dosa kita mengambilnya. Maka orang-orang yang mengambil harta orang lain dengan cara batil, sekecil apapun, kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Kelak akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang zalim itu telah mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Dan Allah telah mengharamkan perbuatan zalim sekecil apapun kedzaliman itu. Yang akan kita bahas di sini, kedzaliman berkaitan dengan harta. Kedzaliman dengan harta, di mana mengambil harta orang lain secara zalim. Saudara sekalian, kita lihat tentang larangan perbuatan zalim, dan Allah mengharamkan sekecil apapun zalim, dan dimanapun, kapanpun Anda berbuat zalim, haram.
maka Allah telah mengharamkan untuknya kezoliman. Maka Allah tetapkan haram dolim itu bagi kita. Maka jangan saling mendolimi. Bulughul Maram, silakan dibuka di hadis nomor 1522. Dari Abizar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayatnya dari Tuhannya, firman-Nya, hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah diharamkan kezaliman pada diriku dan aku haramkan pula terjadi di antara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling menganiaya. Dikeluarkan oleh Muslim. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarwihi min rabbik. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari riwayat Rabbnya, hadis qudsi. Maka lafaznya qala Allahu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Afan, saya lupa menyebutkan PDF. Yang di PDF nomor hadis 1540. Baik, kalau gitu saya sebutkan yang pertama, karena di Babul Khairat biasanya Bulughul Maramnya yang dipakai yang cetakan lama. Saya sebutkan nomor yang biasa dipakai di Babul Khairat, nanti yang PDF saya sebutkan nomor berikutnya. Jadi 1540. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, ini haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Faja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku haramkan atas kalian kezaliman. Haram. Maka diperintahkan, fala tadzalamu. Jangan kalian suka mendolimi. Jangan suka menganiaya orang, jangan suka menyakiti orang, jangan suka mengambil hak orang. Rasulullah berpesan seperti ini. Rasulullah telah mengharamkan, maka siapapun yang mengambil harta orang lain dan diambilnya dengan kedzaliman, maka sesungguhnya mereka akan menanggung dosa yang besar. Saudara sekalian, apalagi ini di bulan Muharram, di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang diharamkan. Yang diharamkan oleh Allah kita berbuat dolim sekecil apapun. Kalau itu terjadi di bulan yang diharamkan dan berlaku perbuatan dolim, maka dosanya berlipat ganda. Ibu buka di Bulughul Maram nomor hadis 921, PDF nomor hadis 925. Ya. Dari Abi Bakarat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam khutbahnya di hari kurban di Mina, bahwasanya darah kamu dan harta kamu haram atas kamu, sebagaimana haramnya dari kamu ini di bulan kamu dan ini di negeri kamu. Ini adalah khutbah Rasul yang cukup panjang. Hadis ini muttafaqun alaih. Jika ibu, bapak mau melihat di Sahih Muslim, secara panjang itu di hadis nomor 1665. Karena cukup panjang hadis itu, saya sengaja menyampaikan di sini, agar kita hanya bisa lihat di bagian ujungnya. Setelah Rasul berkhutbah cukup panjang, Rasul kemudian mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Dan ini Rasulullah berkhutbah di hari raya Nahar, di Mina, ketika setelah menyelesaikan lempar jumrah. Di bulan Zulhijjah. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya darah kalian haram, harta kalian haram, kehormatan kalian haram menjadi terjaga. Tidak boleh dirusak, tidak boleh didolimi.
kahurmatin yaumikum hada, sebagaimana kehormatan harimu ini. Wa fi baladikum hada, dan kehormatan di negerimu ini. Fi syahrikum hada, dan di bulan kalian ini. Yani bulan Zulhijjah adalah bulan haram. Maka jangan berbuat dolim. Karena siapa yang berbuat dolim, maka dosa besar. Bulan-bulan itu dilarang oleh Allah untuk berbuat dolim. 4 bulan yang diharamkan. Jika Bapak Ibu menilik ke hadis nomor 1665 Sahih Muslim di bagian awal, itu dari Abi Bakrah, bahwa Rasulnya mengatakan, Inna zaman qad istadara kahayatikum yauma khalaqallahu samawati wal ard minha arba'atun hurum. As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun. Sesungguhnya zaman terus beredar dan berputar. Sebagaimana ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 yang diharamkan. 3 yang diharamkan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan ini bulan Zulhijjah. Bulan yang diharamkan. Wa Rajab syahrul mubarak baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan yang keempat adalah bulan Rajab, bulannya kaum Mudhar, letaknya antara Jumada Tsani dan bulan Sya'ban. Bulan ke-7 haram. Maka apa larangan di bulan haram itu? Jangan berbuat zalim. At-Taubah surat 9 ayat 36. Surat At-Taubah surat 9 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Telah Allah tetapkan di saat Allah ciptakan langit dan bumi. Dan ini sudah Allah tulis fi kitabillah. Di kitabullah. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Maka apa larangan Allah di situ? Setelah Allah katakan, Dzalika dinul qayyim, itulah aturan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu sendiri pada bulan-bulan itu. Jangan mendolimi dirimu sendiri pada bulan-bulan itu. Subhanallah. Di sini jelas-jelas saudara sekalian, bahwasanya orang yang berbuat dolim pada bulan-bulan itu, maka itu adalah sebuah kedoliman yang dosanya akan bertumpuk-tumpuk. Apapun kedoliman itu. Baik itu kedoliman secara harta dan yang lain. Dan sekali lagi, yang kita akan bahas di sini adalah berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta. Yang kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Siapa yang mengambil harta orang lain secara dolim, maka dia akan bertanggung jawab sampai nanti di yaumil qiyamah. Siapa yang dimintai pertanggungjawaban di yaumil qiyamah, pasti berat pertanggungjawabannya. Berat pertanggungjawabannya, saudara sekalian. Sekecil apapun barang yang diambil yang bukan miliknya, akan dipertanggungjawabkan. Meskipun Anda menilai seakan-akan barang itu barang yang tidak berguna. Coba Bapak Ibu buka kembali Bulughul Maram nomor hadis 897. PDF nomor hadis 901. Dari Humaid As-Sa'idi, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal seorang mengambil tongkat saudaranya dengan tidak ridhonya,
Diriwayatkan dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim, sahih keduanya. Coba lihat, Ibu Bapak. Berapa harga tongkat atau kayu? Mungkin nggak bernilai, seakan-akan nggak ada harganya. Tapi Rasul mengatakan, Abu Humaid As-Sa'idi mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah meridhai Abu Humaid. La yahillu limri'in an ya'khudha 'asa akhihi bighairi tibi nafsin minhu. Tidak halal seorang muslim mengambil tongkat atau kayu saudaranya muslim yang lain tanpa ada keridhaan darinya, tanpa izin. Jadi mengambil tanpa izin, haram. Coba Bapak Ibu, berapa harga tongkat di sini? Asa, di zaman Rasul, tongkat itu terbuat hanya dari kayu. Kadang-kadang dari apa? Pelepah kurma yang dirapikan jadi tongkat. Berapa harganya? Seakan-akan nggak berharga, tapi itu milik orang lain. Maka siapa yang mengambil tongkat saudaranya tanpa izin, maka sesungguhnya dia telah berbuat dolim. Jangan dikira itu tidak dolim. Bagaimana kalau mengambilnya harta, tanah, rumah, dan seterusnya? Bagaimana orang yang suka merampas rumah orang lain, tanah orang lain, kadang bermeter, ratus meter, ribuan meter, bahkan berhektar-hektar. Satu jengkal tanah seorang hamba diambil secara dolim oleh orang lain. Itu resikonya betapa berat. Lihat kembali saudara sekalian, hadis nomor 916, Bulughul Maram, PDF 920. Dari Sa'id bin Zaid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa ambil sejengkal dari bumi dengan kezaliman, niscaya Allah kalungkan dia dengannya pada hari kiamat dari 7 bumi. Muttafaqin alaih. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini salah satu resiko yang sangat berat, saudara sekalian. Abu Sa'id, yakni dari Sa'id bin Zaid, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man iqtata'a sibran", barang siapa yang mengambil dengan sengaja, shibran, sejengkal, minal ardi zulman, tanah orang lain, tapi diambil secara dolim, tawaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Kelak Allah akan kalungkan baginya di lehernya pada hari kiamat 7 lapis bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana orang-orang yang suka ngambil harta orang lain? Tanah orang lain dirampas. Lalu dimenangkan melalui hakim, melalui badan pertanahan, melalui persidangan. Dia bisa menyuap hakim, lalu bisa mengambil tanah orang lain dengan cara dolim. Pemiliknya dikalahkan dalam sidang. Dia bisa menang karena dibantu oleh hakim dan seterusnya. Maka pantas tadi Allah katakan di surat Al-Baqarah 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakuru fariqan amwalan nas bil ism wa antum la ta'lamun." Jangan suka membawa urusan harta kepada hakim, lalu kamu nyuap dalam persidangan. Hakimnya, jaksanya, pengacaranya disuap, badan pertanahan supaya ngurus. Lalu dibuatlah surat-surat resmi, seakan-akan itu miliknya. Kita lihat di negara kita, mengambil harta orang lain berhektar-hektar, beribu-ribu meter. Jangankan itu, satu jengkal. Berapa sih satu jengkal itu? Nih, satu jengkal jarak antara jempol dengan jari ibu, jari kelingking, dibentangkan cuman sekitar 20 meter, paling banter 30 meter, sama 30 cm, afwan, 20 cm sampai 30 cm, itulah sejengkal. Bayangkan ngambil tanah orang sejengkal, kelak dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Gimana kalau ngambilnya berhektar-hektar? Maka wahai saudara sekalian, kadang-kadang Anda punya tanah kosong,
berseberangan dengan tanah kosong yang lain. Lalu di tengah-tengah ada patok. Anda ingin bangun rumah, bikin pondasi. Jangan gali ke tanah orang lain separuhnya. Jangan. Gali dari patok itu ke tanah Anda. Kalau Anda menggali kemudian mengambil tanah orang lain, Anda sudah ngambil berapa jengkal itu? Haram. Tanpa disadari. Rasul sampai sedemikian, saudara sekalian, mengambil, mengatur. Maka bagaimana orang-orang yang sudah mengambil hak orang lain? Tidak akan beres di yaumil akhir, kecuali dibereskan di dunia ini. Maka Rasulullah telah menyatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Samurah bin Jundab. Coba ibu bapak buka. Hadis nomor 911. Bulughul Maram, PDF 915. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atas tanggungan satu tangan, apa yang ia ambil hingga ia dikembalikan dia. Diriwayatkan oleh Ahmad. Maksudnya begini, Samurah bin Jundab mengatakan, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasul bersabda, alal yadi ma akhodat. Tangan yang mengambil hak orang lain, maksudnya ada orang punya hak tapi diambil oleh orang lain. Maka tangan yang ngambil itu bertanggung jawab. Ma'akhodat. Dia yang bertanggung jawab dari apa yang diambil oleh dirinya. Hatta tu'diyahu. Sampai tu'adiyahu. Orang yang mengambil itu mengembalikan barangnya. Jika tidak dikembalikan barangnya, maka dia telah mengambil harta secara zalim. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Mari kita kembali. Orang-orang yang terlanjur berbuat zalim tidak diselesaikannya di dunia, bahkan dia terus berbuat zalim, melanggar hukum Allah, mengambil harta orang lain dengan cara zalim, maka boleh jadi di dunia mereka untung, merasa untung, tapi jangan harap bisa untung nanti di yaumil akhir. Coba kita kembali ke surat An-Nisa, surat 4 yang tadi saya buka sebagai muqaddimah, di ayat yang ke-29. Di mana dilarang mengambil harta orang secara dolim, kecuali dengan sama-sama ridho, berniaga, berjual beli, sewa menyewa, saling memberikan hadiah, tapi dengan cara ridho. Ternyata tidak ridho, orang mengambil dengan dolim. Apa yang terjadi di ayat ke-30-nya? Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulma. Dan barang siapa yang berbuat demikian, yang mengambil harta orang lain dengan cara zalim, udwan, dengan cara dosa, melanggar hukum, audulman, dan atau wadulman dengan secara zalim, fasaufa nuslihi naro, maka kelak kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Maka sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangat-sangat mudah. Betapa mudah Allah memasukkan seorang hamba ke dalam neraka. Akibat apa? Kezoliman. Kezoliman yang mana? Kezoliman mengambil harta orang lain. Maka kezoliman sekecil apapun dari harta yang diambil, risikonya neraka, saudara sekalian. Maaf, termasuk diantaranya ada orang yang hendak mengambil harta waris orang lain. Harusnya milik anak yatim, tapi dimakan dengan cara macam-macam. Maka orang yang mengambil harta anak yatim dengan cara zalim, sesungguhnya dia, kata Allah, menelan api neraka sepenuh perutnya. Dan kelak akan menyala-nyala api neraka di dalam perutnya. Masih di surat sama, An-Nisa. Lihat kita mundur ke ayat 10. Innalladzina ya'kuluna amwalan yatama zulman. Jadi ada orang-orang mengambil harta anak yatim, yakni harta waris yang bukan miliknya diambil dengan memanipulasi, dengan bermacam-macam. Harta ini milik waris.
Belum dibagi, tapi dia sudah ambil. Giliran yang sudah diambil nggak mau dibagi, yang masih ada suruh dibagi. Diambil harta waris itu, padahal di situ ada anak yatim yang memilikinya. Zalim. Sampai urusan waris, Bapak Ibu sama sekalian. Maka Allah katakan di ayat ini, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya dia adalah memakan seluruh harta itu seakan-akan memakan api neraka sepenuh perutnya. Jadi seakan-akan lagi nelen api neraka. Wasayaslawna sa'ira. Maka kelak di yaumil akhir, dia nikmat mendapat harta di dunia. Tapi di yaumil akhir, dia pasti akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bahkan di perutnya seakan-akan memakan bara api neraka yang menyala-nyala. Saudara sekalian, ayat-ayat tadi dan hadis-hadis yang saya sampaikan sebagai mukadimah memang tidak tersebut di sini, tidak tersebut di kitab ini, sengaja saya sampaikan untuk mengingatkan kita. Jangan berbuat zalim. Wabil khusus nih sedang kita bahas harta. Nanti bahasan zalim fisik ada lagi bahasanya. Kita hari ini khusus mendolimi orang dengan cara mengambil harta. Kembali ke kitabnya di halaman 173 masih di lembar pertama. Surat Asy-Syura ayat 42. Hukum orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Dosa. Apa kata Allah? Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi haqq. Sesungguhnya yang dimaksud kezoliman, kesalahan orang yang berbuat zalim adalah orang yang telah berbuat zalim kepada orang lain, kepada manusia, melampaui batas, tidak sesuai dengan aturan, wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan dia tidak mengindahkan kebenaran, dia tidak meninggalkan aturan Allah yang hak. Di dunia berlaku semena-mena. Ulaika lahum adzabun alim. Maka orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dengan cara melampaui batas, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan yang sangat-sangat pedih. Siksaan yang sangat pedih. Maka bagaimana orang-orang yang zalim di dunia? Mereka tidak akan mendapat penolong. Mereka tidak akan mendapat pelindung. Mereka pasti akan mendapatkan azab. Masih di surat yang sama, di sini penulis menyebutkan surat Asy-Syura, yakni surat 42 tadi, ayat yang ke-48, ayat yang ke-8. Tadi ayat 42, surat sama, surat 42, ayat 42, sekarang mundur ke ayat 8. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan mereka satu umat saja. Walaki yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Tetapi Allah akan memasukkan orang-orang yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya. Siapa? Orang yang tidak berbuat zalim. Bagaimana jika dia berbuat zalim? Tidak akan mendapatkan rahmatnya. Wadzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Sedangkan orang-orang yang zalim, maka mereka tidak akan memiliki pelindung dan mereka tidak punya penolong. Tidak punya pelindung, tidak punya penolong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita lanjutkan. Sekarang kita buka halaman berikutnya, 174. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kedzaliman itu suatu kegelapan. Kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan di kitab Bulughul Maram, itu tersebut di hadis nomor 1510. PDF nomor hadis 1528. Rasulullah mengatakan ini, "Al-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah."
kedolimanmu itu adalah perbuatan dolimu di dunia itu adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk nanti pada hari kiamat. Yani apa? Neraka. Neraka yang bertumpuk-tumpuk. Maka kita lihat hadis yang berikutnya, yang nomor 1511-nya. Dari Jabir bin Abdullah. Bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan? Ittaqu zulma. Takutlah kamu akan perbuatan dolim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya perbuatan dolimu akan menyebabkan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk nanti pada hari kiamat. Wattaqus syuhha. Apa sih penyebab dolim itu? Bakhil, kikir, pelit. Yang kebangetan dengan hartanya. Akhirnya mengambil harta orang lain. Padahal boleh jadi dia sudah punya harta yang banyak. Maka takutlah akan sifat kikir itu. Fa'innahu ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat kikir itu yang telah membinasakan orang-orang sebelum kamu semua. Binasa oleh Allah karena kedzoliman mereka. Karena kedzoliman mereka. Dan juga kita sebutkan di sini, tadi sudah kita sebutkan, yakni tentang orang yang mengambil harta orang lain dengan cara dolim, maka dia akan dipikulkan. Di sini pun disebutkan, man dolama shibran minal ardi tuwaquhu illa sab'i ardinan yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain dengan cara yang zalim, yakni mengambil hak orang, nyerobot dan seterusnya, maka kelak di hari kiamat akan digantungkan, dikalungkan dia di lehernya, di tengkuknya 7 lapis bumi. 7 lapis bumi, bayangkan. Maka di sini penulis setelah menyebutkan hadis tadi, kemudian menyebutkan surat An-Nisa ayat yang ke-40. Surat 4 ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Allah sesungguhnya tidak pernah akan berbuat dolim, tidak akan mendolimi siapapun, seorang pun di antara kamu, meskipun hanya sebesar zarrah. Wa intaku hasanatan yudha'ifha. Jika ada seseorang berbuat kebaikan meskipun hanya sebesar zarrah, niscaya Allah akan balas dengan melipat gandakan. Wa yu'ti min ladunku ajran azima, dan Allah akan memberikan balasan dengan pahala yang besar dari sisinya. Bagaimana kalau dolim? Sampai kepada kedoliman dia dibalas oleh Allah akibat kedolimannya. Akibat dia berbuat dolim, pasti dibalas oleh Allah dengan dolim. Maka sungguh, orang-orang yang senantiasa berbuat dolim, pasti akan menanggung segala kedolimannya. Maka di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat Imam Ahmad, di sini disebutkan, di tengah-tengah hadis, dalam sebuah hadis dijelaskan, di kitab Al-Karbair, di halaman 174. Wa diwanu la yatsruqullah minhu syai'an. Dikatakan di sini, catatan atau arsip yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun adalah wa huwa dzulmul ibad, kezaliman seorang hamba yang dilakukan kepada hambanya yang lain. Jadi seseorang mendolimi orang lain, itu catatannya nggak pernah dihapus sampai yaumil akhir, akan terus ada. Harta, pernah mengambil harta orang, sekecil apapun, itu terus dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Gak ada yang bisa luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semua akan dipertanyakan. Kita lanjutkan berikutnya. Ada petikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, matlul ghaniyyu dzulmun, dan juga hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, matlul ghaniyyu dzulmun. Matlul ghaniyyu dzulmun. Apa artinya? Orang yang mampu membayar utang tapi menahan-nahan itu zalim. Ada orang punya utang sama kita. Orang itu mampu bayar utang tapi nggak mau bayar, zalim. Secara lengkap bisa Bapak Ibu lihat di kitab Bulughul Maram. Hadisnya nomor 898.
PDF nomor hadis 902. Silakan dibaca. 800 berapa, Pak? 898 di Ya. PDF nomor hadis 902. Ya. Dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penahanan orang yang mampu itu satu kezaliman, dan apabila seorang daripada kamu diserahkan kepada seorang yang mampu, hendaklah ia menerima serahan itu. Muttafaqun alaih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi, matlul ghani zulmun, orang mampu bayar hutang tapi ditangguhkan bayarnya, diundur-undur, ditunda-tunda, sedangkan dia mampu membayar. Orang yang memberi hutang lagi butuh tapi nggak segera dibayar, itu suatu kezaliman. Itu suatu kezaliman, kelak dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Wa idza utbi'u ahadukum ala maliyin falyatba'. Tetapi apabila orang yang berhutang kepada kita memindahkan hutangnya kepada orang yang mampu dan kepada orang lain yang mampu membayar hutang kepada kita, maka hendaklah diterima, jangan ditolak. Bagaimana contohnya? Si A meminjam hutang kepada saya. Lalu si A belum mampu membayar hutang. Tiba-tiba si A mengalihkan hutangnya kepada saya, kepada si B. Lalu si A mengatakan, Pak Ahmad, nanti hutang saya yang akan melunasi si B. Boleh, halal. Insya Allah tidak masalah. Halal, dalam Islam halal, insya Allah. Maka orang yang dipindahkan hutangnya harus menerima. Tidak boleh menolak. Bagaimana jika menolak? Boleh, syaratnya saat dia menolak dengan cara yang patut. Jangan lewat B deh, maaf yang hutang kan kamu, saya kan nggak punya urusan sama si B. Begini saja deh, silahkan kamu tunggu pembayaran dari si B, pemberian dari si B, nanti kalau si B sudah membayar hutang kepadamu, bayarkan hutangmu kepadaku. Halal, boleh. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau kamu tidak menerima, maka tidak boleh. Inilah dia saudara sekalian, diatur sedemikian rupa. Urusan hutang piutang sekalipun. Orang yang punya hutang nggak mau bayar, apa tadi? Zalim. Zalim. Bagaimana kasus terjadi di zaman Rasul? Ada seorang sahabat, Jabir bin Abdullah bercerita, bahwasanya ada seorang sahabat yang wafat meninggalkan hutang sampai Rasulullah nggak mau menyolatkan sebelum dia melunasi hutangnya, sebelum ada yang melunasi hutangnya. Padahal sahabat itu sudah meninggal. Coba silakan berikutnya yang nomor 899-nya di PDF nomor 903-nya. Dari Jabir ia berkata, telah wafat seorang dari kami, lalu kami mandikan dia dan kami kapasi dia. Dan kami kafankan dia, kemudian kami bawa dia ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami bertanya, apakah paduka Tuhan mau mensolatkan dia? Lalu ia melangkah beberapa langkah, kemudian ia bertanya, adakah hutang atasnya? Kami jawab 2 dinar. Lalu ia berpaling, maka Abu Qatadah tanggung bayar 2 dinar itu. Lantas kami datang kepadanya, lalu Abu Qatadah berkata, 2 dinar itu atas tanggungan saya. Sabdanya, betul-betul engkau tanggung dan terlepas daripadanya mayit ini? Ia jawab, betul. Lalu ia sholatkan dia. Subhanallah. Coba lihat ini. Jabir bin Abdullah bercerita, ada seorang sahabat di antara kami yang meninggal. Diurus jenazahnya, dimandikan, dikapasi, dikafankan. Setelah semuanya itu selesai, lalu dihadapkanlah kepada Rasul. Ingin apa? Supaya disolatkan oleh Rasul. Apa yang terjadi? Ternyata Rasul tidak menyolatkannya. Kenapa? Karena Rasul bertanya, apakah si mayit ini punya hutang? Punya ya Rasulullah. Berapa hutangnya? 2 dinar. Adakah dia bisa melunasi? Ada harta warisnya? Tidak ada ya Rasulullah.
Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, salatkan olehmu. Salatkan olehmu. Allahu Akbar. Apa yang terjadi kemudian? Abu Qatadah merasa sedih ketika ada seorang sahabat meninggal tidak disolatkan Rasul gara-gara hutang. Maka akhirnya Abu Qatadah berjanji kepada orang yang telah memberikan hutang itu, aku nanti yang akan melunasi hutangnya. Aku yang akan melunasi hutangnya. Maka datanglah Abu Qatadah kepada Rasul, ya Rasulullah, hutang si mayit menjadi tanggunganku. Biar saya yang melunasi hutangnya. Maka Rasulullah bertanya, betul-betulkah, wahai Abu Qatadah, kamu lepaskan si mayit dari hutang? Betul-betulkah kamu akan melunasi hutangnya? Abu Qatadah mengatakan, benar ya Rasulullah, saya yang akan melunasi hutangnya. Maka saat itu, baru Rasulullah menyolatkan. Baru Rasulullah menyolatkan. Maknanya apa, saudara sekalian? Jangan kita sembarangan dengan hutang. Berhati-hatilah dengan urusan hutang piutang. Tapi apa yang terjadi dengan Rasul? Ketika ada sahabat-sahabat yang tidak mampu bayar hutang. Ini beda perkara. Nggak mampu bayar hutang. Ibu lihat hadis berikutnya, Ibu. Di PDF nomor 904-nya. Nomor 890 ya Pak? Ya, betul Ibu. Di PDF-nya yang 904. 99. Oh, ini kok nggak ada. Dari Jabir, ya, oh, bukan ya Pak? Dari Abu Hurairah. Oh iya, 900, nomor 900 Pak. Betul Ibu, 900. Ya. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dibawa kepadanya orang yang mati yang menanggung hutang. Maka ia bertanya, apakah ia tinggalkan apa-apa buat membayarnya? Jika dikatakan bahwa ia ada meninggalkan pembayaran, ia sholatkan dia. Dan jika tidak, ia bersabda, sholatkanlah sahabat kamu. Tetapi setelah Allah beri kepadanya beberapa kemenangan, ia bersabda, aku lebih hampir kepada mukminin daripada diri mereka. Dari itu siapa mati meninggalkan hutang, maka aku tanggung membayarnya. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Adakah pemimpin seperti itu sekarang? Coba perhatikan Rasul. Rasul biasanya apabila ada orang yang meninggal, lalu dia punya hutang, pasti ditanya, adakah dia yang bisa melunasi hutangnya? Adakah harta untuk melunasi hutangnya? Maka apabila dikatakan ada, baru disolatkan Rasul. Apabila tidak ada, maka Rasulullah tidak menyolatkan. Tapi ketika Rasul sudah mendapatkan kemenangan-kemenangan, ghanimah, fai'i, maka Rasulullah memiliki harta. Maka Rasul mengatakan, siapa-siapa muslim yang mati meninggalkan hutang, maka aku yang menanggung hutangnya. Aku yang menanggung hutangnya. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini dia Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling adil, tidak pernah rakus dengan harta. Beliau selalu berbagi, memberi. Bukannya Rasulullah ingin mengambil hak orang. Beda jauh dengan zaman sekarang ini. Apa yang terjadi? Inginnya mengambil hak orang. Bahkan tanpa bukti pun dia ingin mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena rakusnya manusia dengan dunia. Rakusnya manusia dengan dunia. Kalau sampai nanti ada orang bersumpah dengan menyebut nama Allah, kemudian dia dengan sumpahnya itu dusta, Allah pasti akan menghalalkan baginya neraka. Coba kita lihat di halaman 175 Kitab Al-Kabair bagian paling atas. Dalam lafaz Arabnya di hadis ya di halaman 174 paling bawah. Nabi SAW bersabda,
maniktata'a haqqa mri'in muslim biyaminihi, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya. Jadi dia tidak memiliki itu, ini milik orang lain, tapi dengan sumpah dia bisa mengambil. Karena dengan kuatnya dia bersumpah, ternyata bukan miliknya, tapi jadi miliknya setelah dia bersumpah. Faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah wajibkan baginya neraka. Qila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in kana syai'an yasira, meskipun itu hanya barang sepele, barang yang enggak berguna, apa ya? Barang yang sangat kecil, sedikit, sampai Rasulullah mengatakan, qala wa in qabiban min araq, meskipun itu sebuah ranting dari pohon siwak. Allahu akbar. Pohon siwak itu yang biasa ibu bapak beli tuh rantingnya yang untuk siwak, kalau oleh-oleh dari Arab sana. Satu ranting diambil dengan sumpah, padahal bukan miliknya, haram, surga, neraka. Allahu akbar. Betapa mengerikan saudara sekalian. Coba lihat hadisnya di kitab Bulughul Maram. Hadisnya nomor 1439. Di PDF nomor hadis 1457. Dari Abi Umamah Al-Harisi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa mengambil hak seseorang muslim dengan bersumpah, maka Allah wajibkan atasnya neraka dan haramkan baginya surga. Ada seorang bertanya, walaupun sedikit, ya Rasulullah, sabdanya, walaupun sebatang sugi dari pohon arak. Diriwayatkan oleh Muslim. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat negara kita sekarang, lihat orang-orang Islam, sesama Muslim, dengan enaknya dia bersumpah untuk mengambil hak orang di persidangan. Makanya pantas tadi Al-Baqarah 188, Allah melarang kita membawa suatu perkara urusan harta ke pengadilan. Dengan pasti orang di pengadilan pasti disumpah kan? Tapi apa risikonya? Kalau itu haknya nggak ada masalah. Tapi kalau itu ternyata hak orang lain, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mengerikan saudara sekalian. Sungguh sangat mengerikan. Diharamkan oleh Allah surga. Tuh, pertanyaan Rasul sambil ditanya, wa harrama alaihil jannah, Allah haramkan surga baginya. Wa qala lahu rajulun, seorang laki-laki kepada Rasul bertanya, wa in kana syai'an yasira, ya Rasul, meskipun itu hal yang sepele, meskipun itu cuma sedikit, barang yang murah, yang kecil, ya Rasulullah, apakah itu juga masuk? Wa in kana qadiban min araq, meskipun itu adalah sepotong ranting dari pohon siwak. Pohon araq itu maksudnya pohon siwak. Arakun. Bukan arak. Arak itu adalah minum khamar, bukan. Itu bahasa Indonesianya arak. Bahasa Jawanya arak. Itu adalah araq, artinya pohon siwak yang biasa dijadikan menjadi siwak. Itu pohonnya namanya pohon araq. Ngambil milik orang lain siwak, satu biji saja, itu sudah haram. Seperti tadi hadis yang sudah kita uraikan sebelumnya. Ngambil tongkat orang lain dengan cara dolim, itu haram. Maka termasuk diantaranya orang yang suka berhutang, tapi nggak mau bayar tadi. Haram. Dolim. Sampai-sampai agar orang yang lain yang berhutang itu tidak sampai nanti dipertanggungjawabkan sampai di yaumil akhir, hendaklah segala-galanya kita selesaikan di dunia. Segera selesaikan di dunia. Agar apa? Tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Kalau tidak diselesaikan, na'udzubillah. Hutang. Wahai saudara sekalian, yang memiliki hutang, jangan sembarangan Anda urusan hutang. Karena hutang akan dipertanggungjawabkan. Sampai-sampai supaya nanti tidak sampai di akhirat itu dipertanggungjawabkan, bereskan di dunia. Meskipun dengan cara yang
katakanlah seperti merampas harta, tapi dengan cara yang patut. Bukan rampas tanpa kemudian dalil, tapi merampas dengan cara yang baik. Halal. Rasul sampai mengatakan demikian. Lihat kitabnya di Bulughul Maram, nomor hadis 887. PDF nomor hadis 891. Dari Amir bin Syarid, dari bapaknya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penahanan orang yang mampu itu menghalalkan kehormatannya dan siksanya. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Nasai. Amir bin Syarid dari bapaknya, dari datuknya, dia berkata, layul wajibi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ada orang mampu bayar hutang, tapi nangguhkan hutangnya, nggak mau bayar juga. Padahal dia mampu bayar hutang. Apa kata Rasulullah? Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Menghalalkan kehormatannya. Boleh dicemarkan nama baiknya, dirusak. Bahkan menghalalkan dia untuk mendapatkan azab. Yang dimaksud azab bukan digebukin, dipukulin, tapi dilaporkan kepada yang berwajib dan dirampas hartanya senilai hutangnya. Kalau di negara kita biasanya ada orang utang ke bank, lalu orang itu nggak mampu bayar hutang, bagaimana pihak bank? Menyita. Dalam Islam boleh? Boleh. Tapi dengan cara yang baik. Bukan dengan paksa. Bukan dengan ngirim debt collector. Lalu ngebukin, menyiksa, merampas dengan paksa. Tidak. Dilaporkan secara baik. Kemudian diselesaikan secara baik. Jika tetap nggak mau menyelesaikan, maka aparat atau amir boleh memaksa untuk mengambil hartanya dengan paksa untuk melunasi hutangnya kepada orang yang diberikannya, yang telah memberikan kepadanya hutang. Maka berhati-hatilah saudara sekalian. Banyak orang berhutang tapi nggak berhati-hati. Padahal apa yang terjadi? Kelak di yaumil akhir. Orang-orang yang berhutang tidak mau membayar hutang. Di Bulughul Maram nomor hadis 563, PDF 566, apa resikonya nanti? Orang punya hutang, nggak segera bayar hutang, dan sampai mati dia nggak bayar hutang, padahal dia mampu bayar hutang. Maka sampai dari kata Rasul, rampas, boleh, nggak apa-apa. Kehormatannya dicemarkan, nggak apa-apa. Disiksa, hartanya dirampas, nggak apa-apa. Tapi dengan cara yang patut, bukan dengan paksa, kemudian dengan depositor, dengan enggak. Melalui dilaporkan kepada yang berwajib dengan aparatnya merampas secara paksa, diberikan kepada yang memberi hutang. Halal. Sekarang gimana kalau nggak selesai juga urusan hutang piutang? Silakan Ibu baca. 563 Pak ya. Betul? Ya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, ruh seseorang mukmin tergantung dengan hutangnya hingga dibayarkan untuknya. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Tirmizi. Allahu Akbar. Saudara sekalian, berhati-hatilah. Abu Hurairah mengatakan, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin akan terkatung-katung, tertahan, belum bisa masuk surga, dilarang oleh Allah masuk surga. Kenapa? Tertahan dengan hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai hutang itu dibayarkan. Bagaimana nanti di yaumil akhir? Bayarnya pakai apa? Pakai amal pahala kebaikan. Kalau nggak pakai amal pahala kebaikan, dosa-dosa orang yang pernah didolimi, baik itu secara fisik atau harta, akan diambil oleh Allah, dibebankan kepada orang yang di dunia dolim. Bangkrut nanti mereka. Ini sebuah peringatan yang sangat tegas, peringatan yang sangat jelas. Maka urusan hutang, jangan pernah kita sampai di dunia, terus kecuali harus dibereskan. Kepada para yang memberikan hutang, jika kita lihat orang-orang yang berhutang itu tidak mampu bayar, ikhlaskan.
biarlah Allah yang akan mengganti kita. Kepada para penghutang, berhati-hatilah, jangan sembarangan Anda berhutang. Sampai Nabi kita SAW pernah di dalam sholatnya beliau berdoa. Salah satu doanya, ya Allah, peliharalah aku dari bahaya hutang. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah. Coba lihat hadisnya. Muslim 546. Sahih Muslim 546. Ketika Rasul sholat, di dalam sholat beliau, salah satunya doa beliau adalah minta dijaga dari bahaya hutang. Dibaca, Pak. Silakan. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoa dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamati. Allahumma a'udzubika min ma'sam wal ma'ram. Lalu seseorang penanya, berapa banyakkah hutang Anda sampai Anda berlindung kepada Allah, ya Rasulullah? Jawab beliau, apabila seseorang terlibat hutang, kalau dia bicara biasa dusta, kalau dia berjanji biasa mungkir. Bukankah ini benar? Lihat doa Rasulullah. Dan beliau sering mendoa dalam sholat ini. Baik sholat wardu, sholat baik. Kapan ini dibaca? Silakan setelah tasyahud akhir. Sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari bahaya terlilitnya hutang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah bahaya terlilit hutang. Sampai Rasulullah berlindung dari bahaya hutang. Bayangkan, ketika Rasulullah berlindung dari bahaya hutang, seorang laki-laki bertanya, bahkan Rasulullah, Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, dikatakan, qailun ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Ya Rasulullah, berapa banyak hutang Anda ya Rasulullah? Kenapa sampai Anda berlindung dari hutang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan hutangnya berapa, dan Rasul tidak punya hutang kecuali ketika hendak wafat. Beliau menggadaikan baju besinya dengan apa? Dengan 40 sok. Apa itu? Gandum untuk siapa? Dibagi-bagi untuk bekal istrinya nanti setelah Rasul wafat. Di saat beliau sakit. Tapi ada gadainya, berarti nggak hutang sebetulnya. Kenapa? Jika Rasul nggak mampu bayar hutang, maka baju besinya menjadi bayarannya. Maka jawaban Rasul apa? Qala Rasulullah SAW, beliau menjawab, Inna rajul idha gharima haddatha fakazaba. Orang yang hutang itu biasanya kalau ngomong suka dusta. Wa wa'ada fa'akhlafa. Dan kalau janji suka ingkar. Coba lihat orang hutang. Waktu mau ngutang, ya Allah, deket-deket, kayak apa? Supaya apa? Diberikan hutang. Supaya apa? Supaya bisa dikasih hutang. Giliran sudah dihutangi, janji mau sekian lama, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kadang-kadang giliran waktunya tiba, ngeles terus. Dusta terus. Ingkar terus. Maka Rasulullah sampai berdoa dari bahaya hutang. Berarti saudara sekalian, orang berhutang tidak membayar, itu namanya zalim. Wallahu a'lam, sepertinya bahasanya masih cukup panjang. Di dosa Al-Kabair ke-20 ini, kita sampai halaman 175, dan tadi sampai kepada hadis yang pertama, di mana mengambil hak musam dengan sumpahnya, ternyata bukan miliknya, meskipun kecil, maka diwajibkan oleh Allah masuk neraka karena kedolimannya. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang dari halaman 175, dimulai hadis yang kedua. Dan seterusnya, insya Allah. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan dolim secara harta. Karena kedoliman secara harta
Anda di dunia boleh jadi merasa nikmat dengan harta orang yang Anda ambil. Anda dimenangkan dalam perkara Anda. Tapi jangan harap aman nanti di yaumil akhir di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Demikian kami kembalikan kepada Ibu Admin. Silakan kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Alhamdulillah, jazakallah khair, Pak. Barakallahu fiik. Ini Afwan Pak, kalau saya boleh minta izin, ada pertanyaan yang kemarin sebetulnya pertanyaannya tapi belum sempat saya bacakan, tapi saya janji sama yang bertanya untuk menjawab. Boleh. Tentang Membacakan. apa silakan Ibu. Ya, maaf ya Pak. Ini masih tentang kurban Pak. Jadi pertanyaannya, apabila ada rezeki mana yang lebih baik, berkurban lebih dari satu atas nama keluarga sendiri, atau membelikan kurban untuk keluarga yang tidak mampu berkurban? Tentu yang kedua. Anda punya harta lebih. Dan Anda sudah biasa berkurban. Lalu Anda kurban untuk diri sendiri dan keluarganya. Lalu sisanya hadiahkan untuk orang-orang yang nggak mampu berkurban. Subhanallah, berbagi kebaikan. Bukankah Allah orang yang menunjukkan suatu kebaikan akan mendapat pahala yang sama? Maka orang yang ibu kasih hadiah untuk kurban, atau bapak kasih hadiah untuk kurban, mereka dapat pahala. Bapak atau ibu yang memberikan hadiah kepadanya dapat pahala persis sama seperti orang yang kurban. Karena dia kurban, bisa kurban, Allah melalui Anda menunjukkan kebaikannya. Yaitu dengan memberikan harta untuk berkurban. Seperti itu lebih baik. Daripada katakanlah, saya punya keluarga misalkan, berempat, ada anak saya, ada istri saya, dan yang lainnya. Lalu saya mau kurban 4. Anak saya satu-satu. Boleh, nggak ada masalah. Tapi coba kalau ada saudara kita yang nggak mampu, kita hadiahkan untuk mereka. Mereka luar biasa senangnya. Mereka berkurban dapat pahala atas namakan keluarga mereka. Maksudnya, sertakan seluruh keluarga mereka, sama berbagi. Dan kita yang memberi dapat pahala sama persis. Tidak dikurangi sedikit pun. Coba lihat Bulughul Maram, nomor hadis 1494. Di PDF nomor hadis 1512. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa unjukkan seseorang kepada kebaikan, maka ia akan mendapat ganjaran seperti ganjaran yang membuatnya. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Dapat pahala sama persis. Jadi ibu, bapak memberikan hadiah kurban untuk keluarga sendiri. Bagus. Tapi andai ada handetolan kita, kerabat kita, keluarga kita yang nggak mampu kurban, kita kasih hadiah kepada mereka. Betapa senangnya mereka. Mereka berkurban, mereka dapat pahala. Keluarganya ikut kecipratan pahala. Kita yang memberikan dapat pahala sempurna. Ini dia dalilnya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajsi fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang berbuatnya, tanpa dikurangi sedikit pun. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, syukron Pak. Untuk selanjutnya yang raise hand kepada Ibu Herlina Arjakusuma, silahkan Ibu. Enggak. Maaf kepicit itu, Cak. Oh, kepencet. Oke. Iya, maaf kepencet. Iya, oke. Silakan. Iya. Pertanyaan ini mohon maaf kepada yang bertanya di luar tema, saya belum bacakan dulu. Saya utamakan yang Sesuai tema. Baik, ya. silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya sudah lebih 6 bulan berpisah dengan mantan suami. Sampai sekarang pihak mantan dan orang tuanya mempersulit hak-hak saya, bahkan di pengadilan pun justru kemauannya ingin memiskinkan saya. Apakah saya harus terus bersabar menunggu seluruh urusan saya sampai selesai? Jazakallah khair. Kalau ibu bersabar menunggu sampai selesai, bagus. Kesabaran itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Tapi jika ibu dan merasa punya hak, saya harus menyelesaikan segera, bagus. Mana yang paling baik? Ibu yang tahu.
Kalau memang ibu bisa menyelesaikan lebih cepat, dan ibu lebih gawe lagi, ibu bisa lebih plong, dan ibu lebih baik lagi dalam amal ibadah, sehingga tidak terbebani oleh itu, bismillah, segera urus. Tapi kalau ibu mampu bersabar, biarlah mereka menghalang-halangi. Mereka hendak memiskinkan saya, tapi saya hambanya Allah yang maha kaya. Nggak mungkin saya dibiarkan miskin. Yakinlah, Allah akan memberikan karunia. Orang-orang yang terdolimi nggak bakal dibiarkan oleh Allah. Orang-orang yang berbuat dolim, aman di dunia, merasa hebat di dunia, mengambil hak orang lain di dunia. Jangan harap. Ingat ayat-ayat dan hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Semuanya mengatakan orang dolim tidak bisa masuk surga. Bahkan mengambil hak orang lain sekecil apapun dengan sumpah. Pastinya mereka dengan sumpah. Maka Allah haramkan baginya surga. Jadi diwajibkan masuk neraka. Artinya nggak mungkin bisa langsung masuk surga kecuali harus adab dulu di neraka. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada ibu penanya. Insya Allah, jika kita bersabar, maka kesabaran itu lebih baik baginya. Karena memang kadang-kadang Allah menguji kita melalui bermacam-macam cobaan. Sabar, insya Allah, itu yang terbaik. Silakan berikutnya. Ya. Assalamualaikum, mau bertanya, dalam membuat suatu perpanjangan SIM, ternyata pada kenyataannya tesnya dipersulit dan antriannya diperlama karena biasa disalib oleh beberapa orang yang sudah membayar, gitu Pak. Jadi akhirnya Andai kata, baik, mungkin akhirnya kita kan ikut, akhirnya kita membayar lebih. ya, Kenapa? Seakan-akan dipaksa oleh mereka. Kalau tidak, kedoliman mengadi, hak saya diambil. Semoga Allah memaafkan. Kenapa? Karena ini bukan keinginan kita, ini bukan keinginan saya, tapi ini sistem. Ini sistem. Maka bismillah. Meskipun sebetulnya ya memang ngantri, ya begitulah orang ngurus. Ya 2 sampai 4, 3 sampai 4 jam, ya bismillah. Saya pernah mengalami seperti itu, rupanya ada triknya. Antrian itu dibuka sejak jam 5 pagi untuk mendapatkan nomor antrian. Saya saat itu setelah sholat subuh, ketika itu subuh kira-kira sekitar jam 4:20, selesai sholat segera saya langsung antri. Sampai sana alhamdulillah mendapatkan nomor kira-kira nomor 20. Jadi ada orang yang jam 3 saya udah nongkrong di sini. Ya sudah. Memang seperti itulah. Nikmat-nikmat saja. Jadi sudah ngobrol sama yang lainnya. Sama-sama. Begitu jam 6:04 baru dibuka untuk mendapatkan nomor antrian. Dapat nomor antrian, bebas kita sudah. Boleh keluar dulu. Jam 8 dibuka, maka dilayani sesuai nomor antrian. Memang saya lihat, oh ada yang nggak pakai nomor antrian, kok bisa masuk juga ya? Kok bisa? Ya sudahlah. Andai mereka itu karena malas antri, kemudian seperti itu lalu membayar. Yang saya khawatirkan adalah jika itu masuk kepada suap menyuap. Kan bagian menyuap suap. Si polisi menentukan hukum, harus perpanjang SIM. Oke, kan adil sesuai dengan antrian. Tapi ternyata pada praktiknya yang antri ada, nomor sekian diputus. Katanya sehari hanya melayani sekitar 120 orang. Kalau nomornya sudah lebih dari itu maka nggak diterima. Ternyata kenapa kok ada orang lain bisa masuk? Bahkan tanpa antri. Berarti polisi menentukan suatu hukum, orang yang ini menyuap, ini resikonya yang jadi masalah. Apa resikonya? Coba perhatikan hadisnya. Di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1434. PDF nomor hadis 1442. 424, saya keliru, bukan 34. 1424, PDF-nya 1442. Coba dibaca. ya. Dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suapan dan yang menerima suapan ditentang hukum. Ngurus SIM itu kan hukum, aturan dari negara. Ada caranya, setelah 5 tahun Anda harus perpanjang, hukum. Dan harus sesuai aturan, hukum. Kenapa kok dilayani yang memberi suapan? Tanggung jawab. Dilaknat. Yang namanya dilaknat, sudah terjadi Ustaz, gimana ini? Beristighfarlah. Ya meluangkan waktu, apa susahnya kita? Sanggap yang namanya antri itu nggak kaya, nggak miskin, sama. Sudah, bismillah.
Jam 8 dibuka, antrian segera, alhamdulillah nomor 20. Ya kira-kira 1 jam berikutnya. Cepat, sudah jam 9:15 selesai. Alhamdulillah. Tapi kalau Anda pengennya dapatnya cepat, kemudian datangnya antriannya sampai sana jam 7, ya sudah habis. Antriannya nomor sekian, ya pantas Anda dapatnya nanti siang, lama. Jadi di sini butuh pengorbanan, saudaraku sekalian. Alhamdulillah bisa. Demikian pula ketika seorang diberikan apa namanya? Tilang. Sama aja. Itu kan hukum. Siapa yang menentukan tilang? Negara, ada aturannya. Bagaimana caranya? Anda bayar di tempat tilang, boleh, tapi harus minta struk. Dan setornya bukan langsung ke polisi, ke bank. Lalu Anda lagi ambil SIM-nya. Kalau mau resmi bagaimana? Tunggu sidang. Hari yang ditentukan, datangi. Bismillah, nggak repot? Enggak. Ya, paling beberapa jam. Alhamdulillah, saya secara pribadi pernah mengalami. Polisi menawarkan, Pak bisa kami bantu? Boleh Pak, bagaimana? Bapak bisa bayar melalui saya? Tidak, aturannya nggak begitu Pak. Aturannya adalah secara resmi, bukan dititipkan, tapi secara resmi disetorkan. Saya mau mengikuti aturan Pak. Ya kalau Bapak mau begitu nggak apa-apa, tapi Bapak harus ngurus selama ini. Ya nggak apa-apa, memang saya telah melanggar, saya berbuat salah. Bapak tadi mengatakan saya nyerobot lampu merah, menurut saya tidak, karena saya harusnya belok kanan, dan orang di depan saya juga belok kanan, sementara yang lurus itu memang merah, belok kanan masih bisa, saya dianggap merenggut, padahal ada orang lain, ya argumen tetap saja kalah. Sudah ditilang, nggak ada masalah. Sampai sana, alhamdulillah, kita bisa bayar langsung di bank, bisa bayar di sana, dan ada beberapa yang bisa memberikan bayaran dengan membayar seperti bayar pakai ATM, bisa dibayar beres, sudah. Kemudian setelah bayar itu, sampaikan ngantri sekian lama, ya nggak apa-apa, kita bisa taruh dulu nomornya, kita bisa pergi dulu, datang lagi ke situ, dapat, alhamdulillah, ternyata nggak semahal itu tuh. Saya pernah yang dianggap langgar merah, cuman berapa dendanya? Sekitar 82.000 atau 84.000. Ya sudah, bayar segitu. Ngantri, nikmat insya Allah, aman di akhirat nanti. Ingat di sini, la'anallah Rasulullah al-murshi wal-murtashi. Allah melaknat orang-orang yang suka menerima suapan dan yang suka memberi suapan. Silakan Bapak Ibu memikirkan tentang itu. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, apakah para pemungut pajak dan segala bentuk pungli, pemberi hutang atau pengelola arisan yang mensyaratkan riba tambahan atau denda juga termasuk mengambil harta orang lain secara batil? Syukron. Jelas. Jelas. Dalam Islam nggak berlaku pajak. Tapi pajak diatur negara. Nanti negara yang tanggung jawab. Bagaimana pegawainya? Sudah tahu itu salah, bukan Anda di sana, tetap tanggung jawab. Apalagi pungli, orang-orang yang menerima suapan, orang-orang yang memberi hutang, tetapi harus mengembalikan bayar hutang lebih. Apalagi namanya kalau bukan riba. Allah musnahkan seluruh harta riba. Dan mereka itu zalim. Maka supaya kita selamat, tinggalkan seluruh riba. Tinggalkan seluruh riba. Wa zaru ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah seluruh harta riba yang belum kamu pungut. In kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar beriman. Gimana Anda beriman kok tetap melakukan riba? Ancamannya luar biasa. Coba Bapak Ibu buka Al-Baqarah surat 2. Ayatnya 278 dan 279. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan seluruh urusan riba, apapun sekecil apapun. Tinggalkan. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Kok kamu beriman tapi tetap riba? Coba perhatikan ayat ke-279-nya. Fa'ilam taf'alu, dan jika kamu tidak mengerjakan, yaitu tidak mau meninggalkan riba, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasuli, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Jadi pemakan riba itu sedang perang melawan Allah dan Rasulnya.
Wa in tubtum, tapi jika kamu mau bertobat, tinggalkan riba, falakum ru'usu amwalikum, bagimu pokok hartamu. Semua yang lainnya tinggalkan, buang. Jangan menjadi Anda milik Anda. Maka orang yang tidak memakan riba, menyelesaikan seluruh urusan riba dan meninggalkan riba, la tazlimun wa la tuzlamun. Mereka tidak berbuat zalim dan mereka tidak akan dizolimi. Jadi orang yang makan riba, zalim, mengambil harta orang lain dengan cara batin. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apabila kami melakukan upaya penyelesaian harta waris dari kakek saya, sementara harta waris tersebut dikuasai oleh ahli waris anak dari paman saya yang tidak rela harta tersebut dibagi. Apakah perbuatan kami termasuk zalim kepada mereka? Perbuatan yang menuntut hak waris ya tidak zalim. Siapa yang zalim? Yang mengambil hak waris yang seharusnya bukan hanya miliknya, harusnya dibagi sesuai hukum Allah. Tapi ingin dimiliki sendiri, zalim. Mengambil hak waris secara zalim itu haram. Tadi sudah saya sampaikan, ada hak orang lain, anak yatim yang sudah ditinggal oleh orang tuanya, di situ haknya bersama, tiba-tiba dikuasai. Apa namanya? Makan harta anak yatim secara zalim, makan harta waris. Bagaimana tadi? An-Nisa ayat yang ke-10. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulmun innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya yang dimakan, yang diambil harta itu adalah api neraka sepenuh perutnya, dan kelak di yaumil akhir Allah masukkan dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Zalim. Anak paman tadi zalim, tidak boleh. Intinya, harta waris yang bukan menjadi milik kita, jangan kita kuasai, tapi berikanlah kepada yang berhak. Wallahu a'lam. Demikian. Silakan berikutnya. Ya. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, ini Ustadz, bagaimana jika sedang berkunjung ke rumah saudara atau teman lalu nge-charge HP tanpa izin, apakah haram? Enggak, kalau seperti itu insya Allah enggak. Ya, kalau sudah saudara, teman, saya yakin itu hal yang lumrah lah. Tapi supaya tidak sampai dolim sekecil apapun, alangkah baiknya kita tetap minta izin. Karena ngecas HP kan ada setrum juga. Ya mungkin berapa puluh rupiah atau ratus rupiah selama ngecat. Pasti ada. Tapi supaya tidak sampai ke dolim, minta izin. Apa susahnya? Maaf ya mas, boleh saya mau numpang ngecas? Maaf ya, kecuali tempat-tempat umum yang memang sudah disediakan. Kadang-kadang di masjid, sudah disediakan di situ. Stop kontak, tempat ngecas HP, silakan. Yang penting jangan ke masjid cuma ngecas, giliran tiba sholatnya kabur, jangan. Artinya memang Anda sedang di sana, kemudian Anda sedang memanfaatkan di masjid, ada colokan, ada charger, ada stop kontak di sana, lalu Anda ngecas, insya Allah yang seperti itu, karena sudah umum, maka boleh. Dan orang biasanya nggak ada masalah seperti itu. Tapi untuk supaya nanti tidak sampai kepada dolim, sebaiknya minta izin. Alangkah baiknya. Kenapa? Coba Ibu buka hadis di kitab Sahih Muslim, nomor hadis 1801. 1801. Dari Adi Ibnu Amirah Al-Kindi radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa kami angkat di antara kamu memangku suatu jabatan, lalu disembunyikannya terhadap kami sebuah jarum atau yang lebih kecil dari itu, maka perbuatannya itu adalah penggelapan. Dia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang digelapkannya itu. Allah. Sekarang saya tanya, harga jarum berapa Pak? Mungkin harga jarum nggak sampai 1.000 rupiah. Kalau jarum kecil itu, jarumnya kecil mungkin cuma berapa? 200 rupiah. Sekecil itu.
Dikatakan oleh Rasulullah, hulu. Hulu, kata Rasulullah. Yang namanya hulul berarti dipertanggungjawabkan. Atau bahasa kerennya itu, bahasa Arabnya itu hulul. Bahasa Indonesianya itu korupsi. Bayangkan, ada orang diangkat oleh Rasul menjadi pejabat. Lalu ketika dia menjabat, korupsi sebuah jarum. Atau lebih kecil dari itu. Ya kan dikatakan? Fakastamana mihyat fama fauqahu. Baik itu yang digelapkan itu sebuah jarum atau di bawah itu, lebih kecil dari itu. Karena hululan. Itu adalah hulul, itu korupsi, itu penggelapan. Ya'ti yaumul kiamah. Maka mereka akan datang nanti pada hari kiamat dengan barang yang digelapkannya itu, dipertanggungjawabkan. Maka dengan hadis ini, meskipun kita hanya ngecas, alangkah baiknya minta izin. Itu yang paling selamat. Tapi rasanya biasanya kalau kita bertamu, itu biasanya sudah maklum lah. Tamu pasti silakan, silakan. Tapi supaya kita tidak sampai kepada itu, ngambil hak orang lain, setrum orang lain dengan dolim, izin, tidak ada salahnya. Maaf Pak, boleh saya ngecas handphone saya? Saya yakin nggak mungkin, nggak boleh. Pasti, oh silahkan. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Ini pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana dengan perempuan yang mengambil suami orang dengan cara yang batil, guna-guna, pelet, apakah sama dosanya? Ini subhanallah, itu udah pakai sihir, kesyirikan. Dosanya dosa tak terampuni, bukan cuma dosa besar. Pelet itu bahasa Arabnya tiwalah. Yani mengguna-gunai orang supaya dia tertarik. Itu namanya tiwalah. Bahasa kitanya pelet. Itu syirik. Tiwalah, tamimah, itu semuanya syirik. Itu adalah sihir. Itu adalah permainan dukun. Kalau itu diperbuat, dia telah berlaku syirik. Tapi kalau itu tidak diperbuat, hanya bertanya kepada dukun, maka amal ibadahnya, sholatnya, selama 40 malam dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mengerikan sekali lagi. Berhati-hatilah. Lalu bagaimana kalau orang itu memelet orang lain, mengguna-gunain, akhirnya merebut, sehingga suami hanya jatuh cinta kepada dia, sementara membiarkan istri yang lain. Suaminya dosa. Kenapa? Bisa terkena pelet. Pasti ibadahnya nggak benar. Sebab orang yang ibadahnya benar, sholatnya benar, zikirnya benar, nggak bakal kena pelet. Benar, nggak bakal. Karena dia meruqyah diri kepada Allah. Berzikir pagi dan petang. Itu kan perlindungan yang luar biasa. Ayat kursi dibaca, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca. Belum lagi perlindungan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. Itu bolak-balik dia minta perlindungan. Tetapi kemudian dia tidak menggunakan itu, melakukan itu. Akhirnya apa? Tergoda dengan wanita lain, dipelet oleh wanita lain. Yang melet itu perbuatan syirik, yang dipelet itu dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu sampai terpelet? Maka yang dipeletnya berbuat dosa menyakiti istrinya dan dia tidak benar ibadah kepada Allah, yang memelet itu adalah syirik. Maka syirik adalah dosa besar yang tidak terampuni. Kedzaliman yang paling besar itu syirik. Coba lihat An-Nisa ayat 20 ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak pernah akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adzima. Siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Kezoliman yang paling besar terhadap Allah adalah syirik. Lihat surat 31, Luqman ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah.
Inna syirka la zulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, ketika dia berkata, "Hai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, engkau telah berbuat kedoliman yang sangat besar." Ayat 13, saudaraku. Surat 31 ayat 13. Di sini jelas bahwasanya yang namanya syirik itu adalah kedoliman yang sangat besar. Maka jangan sampai Anda berbuat dolim dengan kesyirikan. Wanita yang merebut suami orang dengan pelet itu jelas syirik. Dosa besar yang tidak pernah akan terampuni. Kezoliman paling besar. Jangankan memelet seperti itu. Ada seseorang datang ke dukun cuma nanya sama dukun. Itu sudah jadi dosa besar. Meskipun belum sampai melakukan syirik besar. Karena baru bertanya. Tapi resikonya, coba Ibu buka. Muslim 2088. Dari Safiyah radhiyallahu anha, dari sebagian para istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, siapa mendatangi tukang tenung lalu dia menanya sesuatu kepada tukang tenung itu, tidak diterima Allah salatnya selama 40 malam. Cuma nanya loh. Nggak percaya, tapi nanya. Datang. Di sini tukang tenung itu dalam bahasa Arabnya itu arrafan, orang yang meramal-ramal yang akan datang. Tolong dong garis tangan saya begini, menurut ramalan gimana di garis tangan saya? Lalu diramal, nanya dan tidak percaya, 40 malam sholatnya nggak diterima. Man ata arrafan, siapa yang mendatangi arrafan, tukang tenung atau dukun atau para peramal, fasa'alahu an syai'in, dia bertanya sesuatu, nanya, dia nggak percaya, tapi nanya, lam tuqballahu salatan arba'ina lailatan, salatnya 40 malam nggak diterima Allah sebelum dia bertobat. Bagaimana kalau bertanya kepada dukun tentang horoskop? Ini menurut ramalan bintang saya lahir bulan Januari, bintangnya kira-kira apa ya peramalannya itu tentang bulan saya di tahun ini, di bulan ini, bagaimana nih saya, nasib saya, horoskop, ilmu perbintangan. Haram. Yang bertanya, lalu dijawab, dan dia nggak percaya, tapi dia sempat tanya, maka 40 malam sholatnya nggak diterima. Na'udzubillah. Apalagi kesirikan yang besar. Wallahualam. Silakan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, apabila kami melakukan upaya penyelesaian harta waris dari kakek saya, sementara waris tersebut dikuasai oleh ahli waris anak paman saya yang tidak rela harta tersebut. Ibu sudah dibaca yang tadi. Sudah dibaca ya, maaf ya Pak. Soalnya ada yang mirip ini. Oh iya ini. Maaf Pak. Bagaimana jika salah satu saudara kandung hendak membeli warisan yang masih menjadi harta bersama dengan tidak meminta izin seluruh ahli waris? Hanya ahli waris yang masih hidup yang diajak berunding. Keturunan ahli waris yang sudah meninggal tidak dimintai izin. Apakah itu termasuk perbuatan zalim? Andai. Ini sudah terjadi. Kenapa? Zalimnya itu sebetulnya kenapa nggak diselesaikan waris ketika masih hidup semua? Akhirnya nggak diselesaikan, masih ada orang yang punya hak waris. Meskipun orang tuanya meninggal, berarti keturunannya. Maka keturunan itu berhak mendapat waris bagian dari orang tua yang sudah meninggal. Kalau ternyata mau dijual kepada seseorang, tanpa izin mereka, sah jika tidak dalam rangka mendolimi. Misal, contoh sederhananya begini. Orang tua saya berhak dapat waris senilai 100 juta rupiah. Tapi orang tua saya sudah meninggal. Saya anaknya berhak dapat waris seharga senilai itu tadi. Qadarullah, saudara-saudara orang tua saya berembuk. Oh, rumah itu dijual oleh salah satu saudara dengan harga sekian yang sesuai dengan umum, tapi tidak melibatkan saya. Tapi setelah dibeli, hartanya diberikan haknya kepada saya senilai 100 juta, halal. Karena boleh jadi, kalau saya diajak rembuk,
juga saya belum tentu paham. Juga mungkin nanti akan timbul madharah. Maka tidak mengajak rembuk sepanjang bukan untuk mengambil hak saya, tetapi hanya untuk mempercepat penyelesaian, terjual itu, harta itu dibagi secara waris, secara adil, maka insya Allah dalam hukum Islam yang seperti itu halal. Karena boleh jadi ketika saya diajak rembuk, saya pun tidak tahu menahu. Maka haknya berikan kepada saya sesuai dengan hak dari orang tua saya. Maka itu halal. Yang 100 juta bukan milik saya seorang. Jika saya punya ibu masih ada, saya masih punya orang tua, punya saudara-saudara, maka yang 100 juta itu milik waris dari ayah saya yang meninggal, yang haknya untuk ibu saya, berarti istrinya, plus untuk saya dan saudara-saudara. Maka jika seperti itu syaratnya halal, tanpa manipulasi. Tapi kalau dengan cara tidak meminta izin, tidak meminta berembuk, hanya untuk supaya menutupi, lalu diberi di sini tanpa sesuai dengan aturan waris, zalim. Tetap itu mengambil harta orang lain secara zalim. Haram hukumnya. Saya tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Makanya segala urusan waris itu hendaklah segera diselesaikan. Maaf, bukan segera dibagikan. Kalau dibagikan, ini milik Anda, enggak, segera diselesaikan. Maksudnya segera tulis semuanya dan haknya, berapa harta totalnya, berapa haknya, si bulan berapa bagiannya, ada catatannya, kapanpun mau diselesaikan berdasarkan catatan ini. Sah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini ya mirip-mirip lagi Pak mengenai harta waris. Izin bertanya Ustadz, salah satu saudara mengambil harta orang tua secara batil, mengganti nama kepemilikan aset. Baru diketahui saudara-saudara yang lain setelah orang tua meninggal. Apa yang harus dilakukan karena menjadi sengketa? Jazakallahu khairan katsira. Musyawarah. Nggak ada jalan lain. Musyawarah. Panggil saudaranya yang zalim tadi, yang telah mengambil hak, yang telah membalik namakan, yang telah mengatasnamakan, yang tidak menyertakan yang lain. Selesaikan. Jangan dibiarkan. Andai kata sudah coba diselesaikan, kok si saudara tadi tidak mau memberi, urusannya dia. Dia yang berdosa di hadapan Allah. Ingat, ini zalim menaik harta. Luar biasa pertanggungjawabnya di yaumil akhir. Apalagi dia berani mengatakan atas nama sumpah. Demi Allah, ini sudah milik saya. Kami sudah balik namakan. Iya, tapi sesungguhnya bukan milik Anda. Anda curang, mendatangkan pada hukum. Ingat tadi, apa risikonya? Allah wajibkan neraka. Kan ngeri benar, diwajibkan neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya sungguh, Rasul itu takut benar kepada umatnya. Bukan karena takut miskin, takut kaya. Justru dengan harta kekayaan melimpah ruah, kadang-kadang menjadi pertengkaran, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Demikian. Musyawarah itu yang paling baik. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana bila suami meminta uang pribadi istri untuk berniaga, namun tak ada pertanggungjawabannya? Kini sudah 10 tahun hingga istri habis hartanya. Apakah suami dolim? Bagaimana hukumnya bagi suami? Zolim. Suami itu zolim. Harta milik istri sama sekali tidak boleh diambil. Harta terjadi perceraian sekalipun. Yang sudah diberikan kepada istri nggak boleh diambil. Apalagi harta ini milik istri. Bolehnya si istri memberikan harta kepada suami jika si istri ridho tanpa paksaan. Apabila si istri mengatakan, Mas kan mau usaha nih, ambil aja nggak apa-apa, duitku juga milikmu juga. Ternyata setelah diambil, hartanya ludes, usahanya tidak benar, tapi suami kemudian tidak mempertanggungjawabkan. Ya tidak mengapa, karena sudah mengikhlaskan. Tapi dosanya si suami adalah kenapa tidak mau mempertanggungjawabkan dan terus terang. Karena ini miliknya istri. Berbeda kalau harta itu milik suami, tidak masalah. Apakah harus memberitahu istri? Tidak. Kewajiban suami adalah memberi nafkah yang cukup kepada istri. Maka terkadang suami punya hak untuk apa? Merahasiakan hartanya. Bukan untuk kecurangan, kedoliman, tidak. Tapi untuk kebaikan keluarga, halal. Kadang seorang istri tidak diberitahu oleh suami. Suami punya niat baik. Tujuannya apa? Supaya nanti suatu ketika boleh jadi suami duluan tidak ada, maka punya simpenan untuk peninggalan istrinya. Yang boleh jadi sepeninggal suami nggak ada penghasilan, lalu siapa yang akan memberikan istri?
Ya kalau anak-anaknya kemudian taat, anak-anaknya berbakti. Kalau tidak, siapa yang bisa menahan ini? Maka kadang-kadang suami merahasiakan, dalam Islam itu halal dan itu benar. Supaya apa? Untuk membuffer bagaimana nanti istrinya sepeninggalnya. Bagaimana kalau istrinya meninggal duluan? Gak ada masalah, toh harta itu akan menjadi ahli waris untuk anak-anaknya. Jadi cara seperti tadi alangkah baiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena walau bagaimanapun mengambil hak orang lain secara dolim. Ini nggak dolim Ustadz, dolim karena Anda kan berhutang. Duitnya isi dipakai dengan alasan untuk usaha. Utang namanya kan. Lalu Anda tidak kembalikan, dolim. Tidak mempertanggungjawabkan, dolim. Kalau bangkrut gimana? Katakan, wahai istriku, aku nggak sukses. Aku ditipu orang, aku bangkrut, aku minta keikhlasan. Itu beda perkara. Apakah istrinya mau nuntut? Apakah istrinya mau ikhlas? Ya silakan. Mau nuntut? Apa yang bisa dituntut? Wong itu suaminya sendiri, tahu nggak punya harta? Kecuali suaminya ada harta juga. Punya simpenan, ada aset, ada rumah, ada tanah. Nggak masalah, silakan tuntut. Tapi intinya dalam urusan rumah tangga, bermusyawarahlah. Karena bagaimana mungkin rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah kalau ribut urusan harta seperti itu. Intinya begini, dalam Islam, seorang istri memberikan hadiah kepada suaminya, bersedekah kepada suaminya, berinfak kepada suaminya dengan harta miliknya secara ikhlas halal. Coba ibu buka hadis nomor 657 di kitab Bulughul Maram. Di situ diceritakan. Ya. Dari Aisyah, dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah datang Zainab istri Ibnu Mas'ud, lalu ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya paduka Tuhan telah menyuruh kami hari ini bersedekah, dan saya akan mempunyai perhiasan yang saya hendak sedekahkan. Maka Ibnu Mas'ud menganggap dia dan anaknya orang-orang yang kepadanya lebih patut saya bersedekah. Maka sabda Nabi SAW, benar Ibnu Mas'ud, suamimu dan anakmu orang-orang yang lebih berhak engkau beri sedekah kepadanya. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Luar biasa. Jadi ketika suami meminta dan si istri ikhlas memberi, halal. Gak ada masalah. Tuh lihat Zainab. Ya Rasulullah, Anda perintahkan kami para wanita bersedekah. Aku punya perhiasan dan harta yang aku mau sedekahkan. Pas mau keluar memberi sedekah kepada orang lain, suaminya ngomong, wahai istriku, sesungguhnya yang paling berhak menerima sedekahmu itu aku, suamimu. Dan anakmu lebih berhak. Kan bingung istrinya. Masa sih mau sedekah, masa ke suaminya? Maka lapor sama Rasul. Apa kata Rasulullah? Sadaqtu Ibnu Mas'ud zaujuki. Suamimu Ibnu Mas'ud bener. Zaujuki wa waladuki ahaku minta soddaqat bihi alaihim. Suamimu dan anakmu lebih pantas kamu bersedekah kepada mereka. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud orang yang miskin. Suami istrinya kaya, istrinya adalah anak bangsawan. Zainab seorang anak yang punya harta. Maka ketika itu Ibnu Mas'ud miskin. Tapi Zainab rela dengan miskinnya Ibnu Mas'ud. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat yang meskipun tidak disebut dari 10 sahabat, tapi Rasul sudah menjamin surga untuknya. Salah satu ahli tafsir ternama Abdullah bin Mas'ud. Salah satu ahli hadis ternama selain Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka sering kita menyebut nama beliau karena beliau salah satu yang banyak meriwayatkan hadis. Wallahu a'lam. Demikian. Kepada Ibu Andi Maning Ratu, saya silakan. Ya. Singkat silakan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Tadi sih udah dijawab. Tapi saya mau tanya Pak Ustaz, kalau misalnya itu harta warisan berbentuk tanah disewakan sama adik kami, apakah kami juga masih berhak? Kami juga berhak mendapatkan hasil sewa itu. Dan Kalau itu, yang misalnya tanah warisan sewakan sama adik kami, apakah kami juga kami saudara-saudaranya punya hak untuk mendapatkan hasil sewa itu?
selama harta tanah atau bangunan itu disewakan dan belum dibagi waris, maka hak sewa itu berhak didapatkan oleh seluruh ahli waris. Gak boleh hanya seorang, adik atau kakak atau siapapun. Gak boleh. Kenapa? Itu harta waris. Berarti milik bersama. Ketika disewakan oleh seorang adik, oleh seorang kakak, hasil sewanya bukan milik dia. Meskipun dia yang mengelola itu. Harus dibagi. Bagaimana caranya? Terserah. Mau dibagi rata boleh, mau dibagi sesuai dengan hak waris boleh. Yang penting ini bukan pembagian waris, tapi hasil daripada sewaan. Maka silakan. Tapi yang paling baik, agar tidak saling nanti menyakiti, tidak saling mendolimi secara harta. Alangkah baiknya, kalau memang bisa dijual, segeralah dijual. Selesaikan semua harta waris. Kasihan orang tua akan dimintai tanggung jawab. Yang kedua, kita nggak tahu apakah kita masih diberi hidup atau tidak. Sepanjang itu belum dibagi waris. Ternyata belum dibagi waris, salah satu meninggal, kalau yang lain saudaranya zalim, akhirnya yang dapat warisan dari yang sudah meninggal nggak dapat, bukankah jadi bikin dosa bertumpuk-tumpuk? Maka itulah sekali lagi, Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, segera selesaikan hukum waris. Andai kata memang sudah harus dibagi, segera bagi, agar tidak timbul sengketa di belakang hari, dan tidak saling mendolimi. Demikian, wallahu a'lam. Masih bisa Pak, pertanyaan lagi? Saya beri kesempatan 2 pertanyaan lagi, Ibu Afwan. Ya, syukron Pak. Pak Ustadz, misal ada harta warisan yang tidak mau dibagi, padahal ada harta anak yatim dan anak yatim itu membutuhkannya. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Syukron. Zalim, nggak boleh. Orang yang menghalang-halangi harta anak yatim, padahal dia lagi butuh. Lalu dikatakan, jangan dijual, nanti kalau dijual habis. Nah, nggak ada masalah, memang warisan kok. Mereka butuh. Berarti menghalangi, zalim. Justru sebaiknya dijual. Butuh mereka. Anda ambil, Anda simpan, haknya anak yatim yang belum bisa mengurus sendiri, nanti kalau sudah dewasa baru diberikan. Tapi sepanjang itu pada kebutuhan, ambil dari hartanya. Contoh, misal, saya kakak paling tua. Saya punya adik-adik yang masih kecil. Ada yang SD, ada yang SMP, paling besar SMA. Dan saya yang mengatur. Qadarullah, orang tua saya sudah meninggal. Saya mendapatkan warisan, dan dengan adik-adik saya. Sementara saya pun tidak memiliki kemampuan yang banyak. Kalau saya menyekolahkan adik-adik saya nggak punya harta. Lalu bagaimana caranya? Harta anak yatim segera diberikan. Gimana caranya? Harta warisnya diselesaikan. Berapa hak saya, ambil untuk saya. Berapa hak adik saya, anak-anak yatim yang masih SD, yang SMP, SMA, masing-masing berapa? Itu tentukan. Jangan Anda kurangi sedikit pun. Jangan Anda kurangi sedikit pun. Lalu bagaimana caranya? Setelah ada nilai warisnya, tabung. Yang punya saya milik saya, yang punya adik-adik saya milik mereka. Andai saya sebagai kakak mengelola, maka saya boleh mengambil untuk hidupnya mereka. Biaya sekolah adik yang SMA, adik yang SMP, adik yang masih SD. Saya ambil dari harta mereka masing-masing. Katakanlah yang SMA tiap bulannya butuh 2 juta. Ambil 2 juta. Katakanlah yang SMP butuhnya cuma 1,5 juta. Yang SD butuhnya cuma 500.000. Ya sudah, masing-masing ambil. Adapun makan bersama dengan saya juga nggak punya kemampuan. Harta saya juga pas-pasan. Waris itu pun untuk kebutuhan yang lain. Dan saya pun harus menyekolahkan anak dan seterusnya. Maka saya mengambil harta dari anak adik-adik saya sekedar untuk makan bersama, halal. Halal. Dan silakan nanti bisa dilihat di surat An-Nisa, dari ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, sampai ayat ke-9. Itu diatur di situ. Tentang menyelesaikan waris jika anak-anak yang ahli waris itu masih kecil-kecil. Jangan diserahkan. Kapan diserahkan? Ketika sudah cukup akal, sudah balik. Bagaimana kalau itu di bawah pengaruh saya? Boleh saya memakan harta mereka sekadar yang patut, makan bersama. Kalau saya nggak mampu, tapi kalau saya mampu, jangan makan. Biarlah mereka makan harta saya, tapi saya nggak makan harta mereka. Itu tentu lebih baik. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi, Ibu. Ya, ini masih dengan harta warisan juga, Pak. Bagaimana dengan harta warisan dari bapak yang sudah meninggal untuk anaknya, tapi anak tersebut tidak pernah merasakan hasil dari warisan tersebut. Hasil dari warisan tersebut masih dipegang penuh oleh ibu dan kakaknya.
Oh, mungkin begini maksudnya. Seorang ayah meninggal. Katakanlah, sayalah anaknya. Saya punya kakak. Dan saya masih punya ibu. Harta waris yang ditinggalkan ayah masih dikuasai oleh kakak dan ibu saya. Bukan untuk mendolimi, tapi menjaga. Dan saya belum mendapatkan warisan. Kenapa? Boleh jadi karena memang harta waris ini belum bisa dicairkan. Belum bisa dijual. Masih berupa rumah atau yang lain. Sehingga kalau sampai dijual, belum ada tempat untuk tinggal. Maka saat itu ibu dan kakak saya mengurus hartanya itu, sementara saya belum bisa menerimanya, maka sampaikan musyawarah. Kamu belum bisa terima sekarang karena hartanya ini belum bisa dicairkan. Insya Allah hartamu ada di sini. Maka jika seperti itu caranya halal. Halal, ingin menyelamatkan. Tapi kalau tidak begitu caranya, ibu dan kakak saya ingin menguasai harta saya, lalu saya nggak dikasih, sementara waris ayah saya dikuasai oleh ibu dan kakak saya zalim sama saya. Dosa mereka berdua. Kenapa? Ibu punya hak sendiri, 1/8 dari hartanya ayah. Anak kakak saya, apa jenis kelaminnya? Kalau dia perempuan, saya laki-laki, dari sisa 1/8, 7/8 dibagi 3. Saya laki-laki dapat 2 bagian, kakak saya yang perempuan cuma dapat 1 bagian. Saya lebih gede bagiannya. Ibu cuma dapat 1/8. Maka apabila kakak dan ibu itu ingin berlaku dolim, mengambil hak saya, Allah nggak akan tinggal diam. Maka bagaimana caranya? Minta ketegasan. Bagaimana hak saya? Dan jangan ribut. Jangan sampai kemudian dengan cara memperkarakan. Karena mohon maaf, bukankah di negara kita ada seorang anak yang dapat warisan dari orang tuanya? Justru orang tuanya diperkarakan di persidangan, yang anak-anaknya ternyata pengacara, membela dirinya, menuntut orang tua kandungnya, padahal orang tua yang memberikan waris. Ini udah keblinger, udah luar biasa. Dan ini nyata di negara kita. Subhanallah, kasus-kasus seperti itu begitu banyak. Makanya Rasulullah wanti-wanti kepada kita, janganlah terpedaya dengan harta. Dunia nggak ada apa-apanya. Dunia itu cuma perhiasan. Dunia itu cuma permainan. Dunia itu cuma titipan, nggak dibawa mati. Makanya pentingnya kita belajar ilmu agama, agar kita tidak hanya berpikir dengan dunia, dan dunia. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada siang hari ini, semoga membawa manfaat dan hikmat. Kepada para pengurus Jamaah Masjid Taklim Babul Khairat, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga ini menjadi kebaikan. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak. Barakallahu